Salve, salam, selamat siang dan salam sejahtera bagi Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan kita tentang iman kekatolikan. Baiklah para pemirsa yang terkasih, saat ini kita telah memasuki masa Prapaskah. Nah, kalau berbicara tentang masa Prapaskah, apa yang mungkin terlintas dalam pikiran kita? Mungkin di antara kita akan berpendapat bahwa masa Prapaskah identik dengan puasa dan berpantang. Tetapi ada juga mungkin yang mengatakan Prapaskah itu identik dengan pertobatan. Bahkan ada juga yang ingat langsung dengan celengan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Untuk itu bersama saya Nova Florentina, selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu tema, yakni pertobatan berarti kembali kepada persekutuan. Untuk itu para pemirsa yang terkasih, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu persembahan lagu dari MBPA Voice yang akan membawakan lagu Hanya Debulah Aku. Mari kita saksikan. Kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengah ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah dan Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena dalam kerahiman-Mu, Engkau masih mau menyapa kami anak-anak-Mu. Engkau mau masih menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami. Secara istimewa, bagi kami umat Katolik, Engkau masih berikan masa Prapaskah, masa tobat, untuk merenungkan kebaikan-Mu dan segala kasih-Mu bagi kami. Hari ini, bersama segenap pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami akan merenungkan tentang kebaikan-Mu. Lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami yang mendengarnya boleh sungguh-sungguh memahami firman ini, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan pada akhirnya kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku
Belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Saya percaya bahwa Injil, firman Tuhan yang kita dengar tadi, sudah sering kita dengar. Memang pada pengalamannya, perumpamaan tentang anak yang hilang sering kali dipakai untuk merenungkan tentang kebaikan dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang digambarkan sebagai Bapa senantiasa setia mengasihi anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu kerap mengkhianati dia, pergi meninggalkan dia untuk mencari kesenangan di dalam dunia. Di dalam kerangka masa Prapaskah atau masa tobat ini, ketika merenungkan tentang kerahiman dan kebaikan Allah, dan juga situasi dosa kita manusia, saya mencoba membayangkan secara sederhana tentang perbuatan dosa itu. Bagi saya, berdosa itu berarti atau bermakna menjauhkan diri dari Tuhan dan juga sesama. Meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan kebersamaan dengan Bapa yang memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kita bayangkan di dalam sebuah rumah kita mendapatkan perlindungan dari cuaca yang buruk, rasa aman dari sergapan hal-hal yang menakutkan, dan juga kita membayangkan ketersediaan makanan. Tetapi di dalam kerangka dosa, orang meninggalkan semua itu. Ketika orang berdosa, orang menjauhkan diri dari situasi baik, situasi salom yang diberikan oleh Allah sendiri. Atau dalam situasi bahasa yang lebih rohani, orang berada dalam keadaan yang jauh dari rahmat. Orang berada dalam situasi tidak berahmat. Dosa membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jauh dari persekutuan dengan sesama. Kalau kita lihat pada pengalaman kita, memang cenderung orang yang berbuat dosa akan menjauhkan diri dari Tuhan. Dia mulai malas berdoa, malas ke gereja, malas membaca firman Tuhan, lalu mulai tidak mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, baik lihat pengalaman ataupun lihat suara hati. Di sisi lain, orang yang berdosa pun cenderung sudah tidak mau peduli lagi dengan sesamanya, sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Pokoknya segala sesuatu dilakukan seturut atau sesuai dengan keinginan pribadinya. Yang penting saya senang, yang penting gua happy. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang menyadari kebaikan Tuhan, seharusnya orang sadar bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena kita adalah manusia atau orang-orang yang berada dalam dosa yang menjauhkan diri dari Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Lewat pertobatan yang sejati, kita mau kembali kepada Tuhan dengan segala kebaikannya. Bertobat berarti kita kembali kepada persekutuan dengan Bapa dan sesama. Gereja selalu mengundang kita untuk mempraktekkan doa, derma, dan juga puasa dan pantang sebagai sarana untuk kembali membawa diri kita kepada Tuhan di dalam kebaikannya. Saudara-saudariku, firman Tuhan mengundang kita, maka mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan Dia. Kita mohon rahmat-Nya agar Dia berkenan berbelas kasih kepada kita, memberikan kita rahmat, agar kita diberikan kekuatan hati yang rela untuk mau kembali kepada Dia. Saudara-saudariku,
Marilah sekarang kita mencoba mendengarkan lagu Tuhan, kasihanilah umat-Mu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah putra-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Ya, masih bersama saya Nova Florentina dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini, pertobatan berarti kembali pada persekutuan. Ini suatu tema yang sangat menarik para pemirsa karena tema Prapaskah dihubungkan dengan
fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, yaitu persekutuan. Dan juga didasarkan dari bacaan Injil kita yang baru saja kita dengarkan, yaitu dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio Pastor Reverendus Pater Ibrahim Ribeiro OCD. Ya, selamat siang Pastor. Selamat siang Mbak Nova, salam Ya. sejahtera untuk kita semua. Selalu ceria ya Pastor ya. Baik, Pastor juga biasa dipanggil dengan Pastor Han ya. Tepat sekali, Oh. Pastor Han atau Padre Han gitu. Padre Han. Baik, kira-kira apa ini hubungan dari nama Pastor sendiri kok jadi panggilannya jadi Pastor Han atau Padre Han gitu Oke, Pastor? baik, terima kasih Mbak Nova. Sebenarnya nama asli saya Ibrahim, tetapi nama kecil saya Han. Oh. Aslinya sebenarnya Hani. Oh gitu. Ya, kebetulan saya yang bungsu atau siapudan ya dalam bahasa Batak. Jadi biasa di rumah dipanggil Hani. Hanya ketika banyak dewasa saya berpikir tidak semua orang cocok manggil saya Hani, termasuk Mbak Nova. Iya, betul, Nanti konotasinya beda, Benar. sehingga diubah menjadi Han. Demikian. Oke, berarti saya dari tadi kok bisa ya dari nama pastor menjadi Pastor Han panggilannya. Baik, Pastor Han boleh cerita dulu, cerita ini pastor sekarang tugas di mana dan kesehariannya di mana Baik, aja? terima kasih Mbak Nova. Saya sehari-hari, tepatnya sejak bulan Juni tahun lalu, tahun 2022, saya bertugas sebagai parokus atau pastor paroki di paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Oh, dari Dan Binjai. saya kesehariannya ya sebagai full time pastor paroki. Demikian. Baik. Jadi sepertinya yang MBPA Voice itu dari paroki pastor juga ya? Persis. Mereka adalah penyanyi, saya suka bilang kuartet ya, dari Ya. MBPA Binjai. Ada yang profesinya sebagai guru dari SMU Thomas, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai di paroki juga, ada yang pegawai swasta. Tapi yang pasti dari paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Baik, terima kasih Pastor. Lalu saya tertarik dengan Ordo Pastor OCD ya. Boleh Pastor sampaikan mungkin sejarah OCD dan bisa sampai ke Keuskupan Agung Medan ini seperti apa, lalu spiritualitas hidupnya gimana Pastor? Baik, terima kasih. Saya mencoba menceritakan secara singkat tentang OCD, bahwa OCD adalah singkatan dari, dalam bahasa Latinnya, Ordo Carmelitarum Discalciatorum. Kalau di Indonesia kan menjadi Ordo Karmel tak berkasut. Tentu umat Keuskupan Agung Medan sudah tidak asing lagi dengan Ordo Karmel. Kami sesungguhnya adalah saudara, bahwa sama-sama berakar dari Karmel, dan kami adalah anak-anak dari Santa Teresa Avila, seorang kudus yang waktu itu membuat pembaharuan dalam diri Ordo Karmel pada abad ke-16. Jadi saat ini kita berada di wilayah Keuskupan Agung Medan. Kita membawahi atau mengelola 2 paroki. Ya. Yang pertama yaitu paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh, dan yang kedua adalah paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, yang tadi saya katakan mulai resminya bulan Juni tahun kemarin. Oke. Sesungguhnya kehadiran OCD di Indonesia, khususnya di tanah Sumatera ini, itu sudah terjadi sejak abad ke-17 pada waktu peristiwa kedatangan 2 biarawan, seorangnya pastor, seorangnya bruder, yaitu Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus OCD. Keduanya menerima mahkota kemartiran di tanah Aceh, dan kebanggaan bagi saya setidaknya kedua orang kudus ini yang menjadi pelindung dari Keuskupan Agung Medan. Sehingga ketika diutus ke sini saya merasa ya ini kembali ke rumah. Demikian. Baik, jadi para pemirsa, Ordo dari Pastor Han sendiri OCD, jadi kita langsung ingat bahwa pelindung Keuskupan Agung Medan, Benar Beato sekali, Pak. Dionysius dan Redemptus Redemptus. merupakan salah satu dari OCD ya. Benar Pastor? sekali, seorang imam dan bruder. Oke, baik. Baik, kita langsung kepada tema kita pada hari ini, Pastor. Kalau tadi bacaan Injil yang kita dengarkan bersama adalah dari Injil Lukas, berbicara tentang kisah anak yang hilang ya. Benar sekali. Dan saya rasa tentunya pemirsa di rumah juga kisah anak yang hilang ini bukan suatu kisah dalam Injil yang jarang didengar, justru bahkan sudah Sering mungkin ya. ingat ya. Iya. Nah,
Kira-kira Pastor, apa hal atau pesan yang mau dikaitkan dengan tema hari ini gitu Baik, Pastor? terima kasih Mbak. Pesan tunggal yang saya kira kita semua sepakat bahwa Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Mengasihi, tidak peduli sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau kembali kepada Allah, pasti Dia akan memberikan pengampunan. Memang persisnya mau kembali kepada Allah yang sering menjadi problem, Iya. bahwa orang walaupun sadar Allah mengasihi dan juga sadar bahwa dia berdosa, tapi untuk kembali bertobat kembali kepada jalan Allah itu kadang-kadang semacam ada ganjalan. Ya, seperti Ada yang sulit mengatakan gitu ya Pastor iya, ya. mengatakan bahwa ya udahlah saya orang berdosa, ngapain saya ke gereja? Padahal kalau kita mendekati Allah, pertama-tama kita melihat dulu siapa Dia, bahwa Dia mengasihi kita. Dan saya yakin bahwa gereja bukan pertama-tama kumpulan orang sehat atau orang suci, tetapi orang berdosa yang mau kembali kepada kekudusan di dalam Allah. Tema tunggalnya yang sangat kuat terasa di sini, Allah adalah Maha Rahim, Allah adalah belas kasih. Oke, baik. Lalu Pastor, dari kisah anak yang hilang tadi ada 3 tokoh ya Pastor ya. Ada sosok Bapa di situ, lalu ada anak bungsu dan juga anak sulung. Nah, kira-kira Pastor, menurut Pastor sendiri, apakah ketiga tokoh ini juga kerap kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saya bisa menjadi seperti anak bungsu, lalu bisa menjadi anak sulung, atau juga bisa menjadi sosok Bapa. Nah, lalu dari Pastor sendiri, bagaimana kira-kira menyikapi ketika kita menjadi anak sulung, atau bahkan menjadi anak bungsu itu Pastor? Baik, terima kasih Mbak. Bagi saya pribadi, hidup adalah sebuah dinamika. Gambaran yang terjadi dalam kisah tadi, khususnya tentang anak bungsu dan sulung, kadang-kadang menjadi gambaran dari lakon hidup kita sehari-hari. Kadang kita menjadi anak bungsu yang mungkin melawan sama bapak atau ibu, atau Tuhan pun anak yang sulung. Mungkin awalnya kita begitu setia, tetapi ketika menemukan atau berhadapan dengan situasi yang menantang, iman kita jadi terganggu. Dan tentang Bapa sendiri, ya kita sudah tahu itu gambaran Allah yang Maha Rahim. Kalau kita sekalian termasuk para pemirsa, kalau pernah melihat sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang yang bernamanya Rembrandt, itu gambaran atau lukisan tentang anak yang hilang. Di sana digambarkan seorang bapak yang bermantel merah menyambut anaknya yang bersimpuh di hadapannya. Menarik bahwa dalam lukisan itu digambarkan 2 tangan dari sang ayah yang sedikit berbeda. Tangan yang sebelah kiri nampak sedikit kokoh dan keras, sementara yang tangan kanan nampak lembut. Ini menggambarkan bahwa Allah sungguh kuat, Allah sungguh tegas, namun Dia juga punya kelembutan yang mau menerima orang-orang yang datang kepadanya. Sementara gambaran anak bungsu dan sulung ini menjadi perjuangan kita. Hanya sebenarnya Mbak Nova masih ada satu tokoh lagi yang saya kira mungkin luput dari renungan atau refleksi kita. Iya. Yang Siapa menarik di kira-kira, sini Pastor? disebutkan tokoh itu adalah hamba. Oh. Hamba yang ketika anak sulung pulang dari ladang ditanya kepadanya apa yang terjadi. Iya, betul. Jawabannya adalah bapakmu sedang mempestakan anakmu. Iya. Dalam perenungan saya dengan melihat pengalaman hidup saya atau pengalaman kita manusia, kadang-kadang saya merasa kok ini nadanya seperti provokatif gitu loh. Mengadu gitu Mengadu. ya Pastor ya. Sehingga anak yang sulung sudah dalam kondisi yang lelah karena dari kebun dapat provokasi kayak gitu, Iya. jadi tersulut dia. Iya. Dan kembali lagi lakon si hamba ini juga pernah menjadi bagian dari lakon Kerap kehidupan juga kita. ya Pastor ya. Ini yang perlu kita perbaiki di dalam kerangka pertobatan yang sejati. Oke, baik, terima kasih Pak. Sangat menarik ya Pastor ya. Lalu saya juga ingin bertanya nih Pastor, pertobatan berarti kembali pada persekutuan ya. Persekutuan seperti apa yang sebenarnya gereja ataupun Yesus sendiri harapkan untuk kita wujudkan dalam pertobatan ini Pastor? Baik, umat Kristiani atau umat Katolik yang sejati adalah umat yang selalu ada dalam persatuan dengan Allah, namun juga dengan sesama. Ketika orang berdosa, orang pergi keluar dari persekutuan itu, baik dengan Tuhan dan sesama. Maka ketika kita mau bertobat,
kita mau kembali kepada persekutuan, satu-satunya jalan adalah dengan pertobatan, di mana orang kembali memperbaiki tingkah laku atau sikap yang kiranya menciderai persekutuan itu. Contoh paling sederhana ya, misalnya selama ini kita kurang bersekutu, bersatu dengan Allah di dalam ibadat dan doa, teristimewa Ekaristi, kembalilah. Jadi Dalam rajin pengalaman ke kita gereja. demikian, dalam pengalaman kita kadang-kadang orang lebih mementingkan acara-acara atau hal-hal yang bersifat duniawi atau adat kita, lalu mengesampingkan ibadah, doa bersama teristimewa Ekaristi. Demikian juga contoh memperbaiki persekutuan, kembali kepada persekutuan dengan sesama. Mungkin selama ini ada salah paham, kembalilah berdamai. Iya. Selama ini ada salah pengertian, kembali diluruskan. Sehingga semua sungguh-sungguh bersatu dalam persekutuan yang guyup. Kembali lagi bersama dengan Tuhan, juga dengan sesama. Demikian. Baik, jadi persekutuan di sini artinya kita juga mau melepaskan diri dari ego kita, Benar gitu ya sekali. Pastor ya. Kata kuncinya berubah ya. Jadi berubah. Iya. Jadi itulah makna pertobatan, kembali pada persekutuan. Benar. Baik, kita stop dulu Pastor untuk sesi ini. Baik para pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang sangat indah dan merupakan salah satu lagu favorit saya yang akan dibawakan oleh MBPA Voice. Lagu berjudul Ave Maria. Mari kita saksikan.
Baik, para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pastor Han seputar bagaimana tema kita pada hari ini dihubungkan dengan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Dan sekarang kita akan masuk pada obrolan selanjutnya. Kita akan lebih memahami makna Prapaskah dalam hidup kita. Baik, Pastor Han, masa Prapaskah ini kita awali dengan hari Rabu Abu ya. Benar sekali. Di mana pada hari Rabu Abu itu seluruh umat diberi tanda abu di dahinya. Dahi. Iya. Nah, kira-kira Pastor, apa yang menjadi makna abu di sini dan apa yang menjadi dasar kita melakukan atau menjalani masa Prapaskah itu, Pastor? Baik, terima kasih Mbak Nova. Di dalam tradisi Perjanjian Lama setidaknya bisa kita baca di dalam kisah tentang pertobatan orang-orang Niniwe. Mereka menggunakan abu sebagai tanda atau sarana untuk mempraktekkan pertobatan. Di dalam Perjanjian Lama dikisahkan bahwa orang Niniwe yang bertobat, mereka duduk beralaskan abu ataupun abu ditaburkan di kepala sebagai simbol mereka mau bertobat. Maka abu mau mengandaikan atau melambangkan pertobatan. Di sisi lain, abu juga mengingatkan kita bahwa siapa kita, dari mana kita berasal. Kita berasal dari abu, akan kembali kepada abu. Mungkin kita ingat ketika kita menerima abu, itu pastor biasa menyebutkan, kalau tidak mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dia akan mengatakan rumusan, engkau ingatlah, engkau berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Ingatlah, itu penting. Dan semangat dasar dari pertobatan atau Prapaskah ini adalah tentu saja pertobatan dan penyucian diri. Masa 40 hari adalah sebuah masa persiapan di mana kita diajak mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah dengan melakukan hal-hal yang bisa membawa perubahan dalam diri kita. Tadi saya katakan dalam khotbah atau dalam renungan singkat itu, doa, derma, dan juga pantang dan puasa. Membantu diri kita mengontrol diri kita untuk bisa senantiasa hidup baik dan benar dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama. Baik, tadi Pastor sampaikan kita menjalani masa Prapaskah ini selama 40 hari ya Pastor. Kenapa harus 40 hari Pastor? Dalam tradisi kitab suci, seperti yang tadi sudah sempat sedikit saya singgung, angka 40 mengisyaratkan sebuah persiapan. Kita ingat Tuhan Yesus sebelum memulai karyanya di dunia atau di bumi, dia berpuasa selama 40 hari. Juga kita ingat bangsa Israel sebelum memasuki tanah terjanji, persis mereka bersiara atau berjalan selama 40 tahun. Juga banyak kisah-kisah lainnya. Angka 40 mengandaikan sebuah persiapan. Seperti Nabi Nuh juga ya, persis. 40 hari hujan. Dan semuanya dibarui banyak setelah ternyata itu. Angka 40 itu di dalam kitab suci ya Pastor. Baik, lalu Pastor, sebagai umat Katolik ya, dalam masa Prapaskah ini kita menjalankan yang namanya puasa dan berpantang. Nah, lalu bagaimana ketentuan puasa dan berpantang yang benar menurut Gereja Katolik saat ini, Pastor? Baik, dalam keyakinan gereja kita, Gereja Katolik, puasa berarti kita makan kenyang satu kali. Oh, makan kenyang satu kali. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau siang atau malam terserah, tapi satu kali. Dan puasa yang diwajibkan sekali, makan kenyang sekali itu pada hari abu-abu dan juga Jumat Agung. Sementara pada hari-hari Jumat yang lainnya diandaikan untuk berpantang. Berpantang sendiri mengandaikan bahwa kita mau menahan diri kita terhadap apa yang kita ingini atau kita sukai. Misalnya saya adalah seorang perokok ya, saya mencoba berpantang dengan mengurangi rokok sedikit demi sedikit atau bahkan bisa sama sekali berhenti. Pada intinya itu berfungsi atau bermanfaat untuk membantu kita mengelola batin kita, rohani kita dengan sarana-sarana seperti itu. Sehingga berpuasa dan berpantang bukan melulu
soal makanan, Iya, betul. tapi bagaimana kita mengendalikan hati, pikiran kita. Hmm. Kalau kita melihat, ini juga sudah viral saya bilangnya di Iya. media sosial, bagaimana Bapak Paus, Bapak Suci Fransiskus memberikan saya bilang ide-ide atau jalan untuk berpuasa. Bukan hanya soal tidak makan, tetapi bagaimana berpuasa dari banyak bicara, Iya, betul, puasa betul. dari banyak bergosip, puasa dari kebanyakan main HP, Iya, betul. berpuasa dari iya. hal seperti gitu. Apalagi di zaman milenial seperti ini ya Pastor ya. Iya, Tidak lagi sebatas hanya puasa untuk tidak atau Makan dan pantang minum. makan daging Benar contoh sekali. ya. Tetapi juga tadi seperti Pastor sampaikan, kita juga harus puasa untuk membicarakan orang lain, bergosip, pantang juga marah. Lalu pantang apa lagi Pastor? Kayaknya kalau pantang bersikap egois, mau menang sendiri, atau pantang atau puasa tidak mau menerima nasihat, iya. seperti itu. Kurang lebih disesuaikan dengan kondisi Kondisi masing-masing kita. lah. Jadi Iya. kalau kita yang biasanya suka nyeritain orang selama masa prapaskah, kalau bisa dikendalikan diri kita agar tidak menggosip dulu gitu ya. Hanya ada satu catatan, Oke, apa itu Pastor? bukan hanya sepanjang masa prapaskah loh. Kalau gitu ya. Ya, menggosip sarana masa prapaskah adalah sarana yang khusus, saat yang khusus kita melatih itu. Tapi jika bisa dilanjutkan ke depannya. Iya. Artinya semakin membentuk pribadi kita Benar juga ya sekali. Pastor di masa prapaskah ini. Baik, lalu masa prapaskah ini saya sering dengar Pastor bahwa ini semacam juga masa retret agung. Benar. Ya. Lalu apa arti atau makna dari retret agung ini Pastor? Sehingga kita bisa memaknai bahwa oh ternyata ini retret agung seperti ini gitu. Baik. Saya mulai dari agung dulu ya. Oke, agung. Agung karena masa atau waktu retret ini bukan dalam waktu yang singkat. Pada pengalamannya orang biasa retret seminggu atau bahkan 3 hari. Tapi kali ini 40 hari. Panjang ya. Rentang waktu yang cukup panjang sehingga bisa kita sebut sebagai retret agung. Dan di dalam retret ini bagaimana orang kembali melihat dirinya. Kalau dalam bahasa Perjanjian Lama bukan soal menyobek jubah atau bajunya, tapi menggoyak hati. Hatinya Dalam ya. arti kembali perhatikan lagi. Selama ini bagaimana saya hidup, saya bersikap kepada Tuhan dan sesama. Apakah saya sudah cukup setia sebagai anak Tuhan? Apakah saya sudah cukup setia sebagai saudara-saudari kepada orang lain? Jika ini belum, inilah saat kita. Iya. Saat yang baik untuk kembali memulai sesuatu yang baik. Atau bahasa keuskupan kita, saya coba Persekutuan. kutip persis, kembali ke dalam persekutuan. Persekutuan. Jadi kira-kira Pastor sebagai penutup, apa yang ingin Pastor sampaikan kepada seluruh pemirsa yang saat ini menonton acara kita pada siang hari ini Pastor? Baik, pemirsa TVRI yang terkasih, saya percaya dalam tahun ini kita hanya sekali merayakan atau berada dalam masa prapaskah. Maka mari kita perbaiki diri kita, kembali kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu menyambut kita, apapun kita, siapapun kita, Dia tetap setia menanti kita. Yang penting dari kita mau kembali, bertobat, kembali masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Demikian. Iya, terima kasih Pastor untuk kebersamaan kita hari ini dan kepada para pemirsa. Demikian acara Mimbar Agama Kauter kita pada siang hari ini. Semoga lewat acara ini semakin membawa kita akan makna prapaskah yang sebenarnya dan senantiasa Yesus ataupun Allah tinggal dalam hati kita untuk selalu berbagi dan membentuk persekutuan. Sebelum kita tutup acara ini, kami mohon nanti doa dan berkat dari Pastor. Dan setelah itu kita akan menyaksikan lagu penutup yang berjudul Hodo Pangodiaki yang akan dibawakan oleh MBPA Voice. Sampai jumpa dan salam damai Kristus. Saudara-saudari, pemirsa TVRI yang berbahagia, mari bersatukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami.
umat Kristiani, umat Katolik yang sedang dalam masa Prapaskah. Kami telah Engkau berikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi penguat, suluh, penerang bagi jalan kami untuk kembali bersatu dengan Engkau, kembali kepadamu, dan kembali kepada persekutuan dengan sesama umat-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengalami masa Prapaskah yang berahmat, sehingga kelak kami semua boleh merayakan pesta Paskah dengan hati yang sungguh-sungguh dipersiapkan. Inilah doa kami Tuhan, berkenanlah Engkau mau mengabulkannya, karena kami datang kepadamu hanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, semua pemirsa TVRI di mana saja, semua umat Katolik di mana saja, kiranya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipermudah-mudah oh Tuhan, dipalua oh doa, sian sude aka dosaku. Didongani ho doa, diurupi ho doa, disude namasa di ngolungku, ai hodo Tuhanku. Ai hodo rajaku. Damena sumurung dia peon ho tua, patogu honro haki asamargo. Dang dilo aso amarsak, dang dilo aso tarilu, mengadopi parngolu oki, ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku. Tung hodo Tuhan, hodo pangon diaki, di parngolu aku, kuasa hondo. Saleleng ningoluki, tiok tangaku, togu au tulang bumi. Hodo Tuhan, haborusoki, ai hodo Tuhan, hola kodo rajaki. Damena sumurung dia pehon ko tuau, patogu honro haki asamargo. Dang dilo aso awasak, dang dilo aso tarilu, mengadopi parngolu oki, ai hodo Tuhanku. Hodo rajaku. Tung hodo Tuhan, hodo pangon diaki, di parngolu aku, kuasa hondo. Puji maho, saleleng ningoluki, tio tangaku togu au tulambu.
rezeki